Hai adik-adik, selamat pagi, Lose Ripka. Selamat pagi. Nah, hari ini masih juga ada suasana Natal. Betul, ya Lose ya. Iya. Nah, kita mau bersyukur kalau bisa melewati Natal kemarin ya Lose ya. Betul. Nah, kita walaupun dengan ibadah online ya Lose ya. Iya, biarpun online tapi tetap kita mempunyai sukacita ya. Nah, kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Betul. Ya Lose ya. Iya. Ya, kita mau memuji Tuhan lagi, itu selamat hari Natal ya Lose ya. Selamat hari Natal dan sebentar lagi mau tahun baru. Ya, kita sambut tahun baru ya. Ya, adik-adik kita bersama-sama kita menyanyi pujian ini ya. Dengan sukacita ya adik-adik. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Ya, kita naikkan pujian lagi nih ya, adik, sekali lagi ya. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Muji dengan sukacita ya Lose. Ya, nah betul. kita mau mulai dengan berdoa Lose. Lose Ripka mau berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Iya, mari adik-adik dan Lause, mari kita berdoa bersama. Tuhan, Bapa kami penuh pengasih, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan yang indah, sehingga kami kemarin sudah merayakan Natalan bagi adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dalam Natal ini kami biar tidak bertatap muka, tapi kami tetap mempunyai sukacita karena kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam suasana masih Natal ini kami juga tetap memuliakan, memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami pun akan memasuki tahun yang baru. Ini adalah tahun yang baru yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, dan juga happy dan enjoy bagi setiap kami. Sehingga kami dapat belajar untuk senantiasa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita mau bersukacita lagi Lose, memuji Tuhan. Nah, kita mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Tadi belum berdiri Lose, kita mau pakai gerakan. Kita mau memuji Tuhan, itu setinggi-tingginya langit. Ya, kasih Tuhan itu tinggi ya, dan dalam, langit, lebih dalam, ya, lebih indah dari pelangi dan juga indah langit. Setinggi-tingginya langit. Dengan sukacita ya adik-adik, kita pakai gerakan, ikutin Lose. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Dede ya.
setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, tiba saatnya kita memberikan persembahan, Lose. Iya. Nah, kali ini seperti dahulu lagi, Lose. Kita memberikan persembahan dengan bisa 3 cara, Lose. 3 cara, betul. Datang ke gereja dari jam kantor, dari jam betul. 8 sampai jam setengah 3 ya, Lose, Iya, ya. betul. Bisa papa mama untuk mengantar. Ada kotak persembahan yang disedia di situ, kita boleh memasukkannya. Atau dengan cara scan QRIS ya, yang ya. terdapat di layar, sama transfer Iya, di boleh. Di gereja. Kita memberikan persembahan. Ayat Ayat persembahannya bersama dulu ya. Kita ada ayat persembahan, Itu yaitu diambilkan dari Mazmur Mazmur. 6 ayat 1. Haleluya, Terpujilah Tuhan sebab Ia baik. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ya, kita mau doa persembahan ya, Lose ya. Ya, mari kita adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih dalam keadaan pandemi dengan ibadah online ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan pada setiap kami hingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan sukacita. Dan kami pun sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Lose yang akan bercerita pada pagi hari ini. Dan kami pun bersyukur Tuhan pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, Lose. Betul, Ya, ya. Alkitab buku terindah. Ya, Alkitab itu adalah buku yang paling indah, Lose. di seluruh dunia, Dunia ini. ini, Nggak ya. ada yang lawan ya. Iya, betul. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, Lose ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, sekali lagi Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya. Ayo mari
adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua ya. Amin Lause. ya. Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik perhatikan, sepanjang bulan Desember, firman Tuhan yang disampaikan itu selalu berkesinambungan. Mulai dari manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan seorang penyelamat. Dan penyelamat itu adalah Allah sendiri yang diwujudkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini menjadi manusia. Allah menyelamatkan manusia karena Allah mengasihi manusia. Dia tidak ingin manusia binasa. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan lanjutkan cerita tersebut. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia. Tapi firman Tuhan itu dapat mengubah kehidupan kami. Pimpin kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Oleh karena itu dia ingin menyelamatkan manusia karena dia tidak ingin manusia binasa, mati kekal. Oleh karena itu Allah ingin mengembalikan manusia pada tujuan semula, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah. Supaya manusia bisa menikmati Allah, bersekutu dengan Allah, dan memuliakan Allah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan firman tersebut. Adik-adik sekalian, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Allah. Sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah, bagaimana sih seharusnya respon yang kita berikan kepada Allah? Ya, lalu ambil sebuah contoh supaya kalian bisa lebih mengerti. Di ulang tahun kalian mendapat sebuah surprise dari papa dan mama. Dan ketika hadiah itu dibuka, ternyata sebuah sepeda yang sangat kalian inginkan. Nah, kira-kira bagaimana respon kalian? Lalu percaya, saking senangnya kalian akan melonjak kegirangan, memeluk papa, memeluk mama, mengatakan thank you ya Pa, Ma. Lalu kalian akan mengendarai sepeda itu berkeliling, menyatakan rasa sukacita kepada teman-teman kalian, menceritakan tentang hadiah yang kalian terima sebagai rasa sukacita atas hadiah tersebut. Lalu kalian akan merawat dan memakai sepeda itu dengan baik. Nah, tentunya Papa dan Mama senang sekali atas respon kalian. Tapi coba, seandainya ketika menerima hadiah, lalu kalian diam saja, sepeda itu disimpan di gudang, tentunya Papa dan Mama sedih karena tanda kasih mereka kepada kalian tidak diresponi. Oleh karena itu, kita kan sudah menerima kasih Tuhan, kita pun harus memberikan respon yang tepat. Gimana sih respon yang harus kita berikan? Lalu berikan satu contoh lagi yang kita ambil dari Alkitab. Kali ini terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Lalu ceritakan saja ya. Di dalam cerita ini ada 10 orang kusta. Dan ke-10 orang kusta ini semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
Tapi hanya satu orang kusta yang memberikan respon, yaitu orang Samaria. Ketika orang Samaria ini melihat bahwa dirinya ini sudah sembuh, lalu dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu dia datang di hadapan Tuhan, dia tersungkur dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, perhatikan respon orang Samaria ini. Yang pertama, dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Ketika dia melihat bahwa dia sudah sembuh, hatinya penuh dengan sukacita. Dan sukacita itu tidak dia simpan untuk dirinya sendiri, tapi dia bagikan kepada banyak orang. Dia sebarkan hal itu dengan menceritakan tentang perbuatan Allah yang ajaib yang menyembuhkan dia kepada banyak orang dengan suara nyaring. Dia memuliakan akan Allah karena perbuatan Allah yang besar. Itu yang pertama. Respon yang kedua, dia datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, lalu dia mengucap syukur. Tersungkur menunjukkan rasa hormat dia, rasa ketundukan dia, dan ketaatan dia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, respon yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini dipuji loh oleh Tuhan. Tuhan Yesus sampai berkata, "Di mana yang 9 itu? Kenapa hanya 1 yang datang memuliakan aku?" Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang kusta itu, "Berdirilah. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Luar biasa sekali ya adik-adik. Orang kusta ini bukan saja mendapat kesembuhan fisik, tapi dia juga diselamatkan. Demikian juga dengan kita adik-adik, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan nilai yang kita terima itu lebih besar dari kesembuhan fisik yang diterima oleh orang Samaria. Kesembuhan fisik bersifat sementara, tapi keselamatan yang kita terima bersifat kekal. Coba kalian bayangkan, tadi kita adalah orang berdosa yang harus dihukum, mendapat hukuman di api neraka, mati kekal, hidup menderita. Tapi sekarang karena Tuhan menebus kita dan mengangkat kita dari dosa kita, sekarang kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata. Ini merupakan sebuah harga yang begitu besar dan harus kita responi dengan tepat. Jadi gimana cara kita meresponi? Kita bisa meresponi kasih Tuhan yang besar itu seperti orang Samaria, yaitu dengan menceritakan kasih Tuhan yang besar kepada banyak orang. Bisa teman, bisa tetangga, bisa keluarga kita yang belum percaya. Tapi kita juga harus menceritakan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita. Seperti tema kita hari ini, ceritakanlah tentang kasih Tuhan. Caranya gimana? Misalnya seperti gini, sebelum saya menerima kasih Tuhan, saya adalah seorang anak yang sangat egois. Saya hanya mementingkan diri saya sendiri. Kalau ada adik saya yang minta bantuan membenarkan mainan, saya akan membentak dia, menyuruh dia pergi. Kalau ada teman saya yang ingin curhat karena ada masalah, saya akan marah-marah kepada teman saya. Saya akan bilang, itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Saya menunjukkan sikap tidak hormat kepada orang tua saya. Saya tidak ramah kepada mereka. Tapi ketika saya sudah menerima kasih Tuhan, maka harus ada perubahan di dalam hidup saya. Sekarang saya menjadi anak yang ingin membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Saya mulai rajin berdoa, membaca firman Tuhan, bersaat teduh. Saya mulai menunjukkan kasih dan perhatian saya kepada adik saya. Saya akan menemani dia bermain. Saya akan membenarkan mainannya kalau rusak. Saya akan bersikap hormat.
dan ramah kepada orang tua saya. Saya tidak akan minta-minta uang memaksa seperti dulu untuk beli kuota. Dan saya akan menunjukkan kasih saya kepada banyak orang. Kalau ada teman saya yang ingin curhat, saya dengarkan. Lalu saya doakan. Saya akan menunjukkan kasih saya untuk membantu kakek, nenek yang ingin menyeberang jalan, dan lain sebagainya. Kalau saya melakukan seperti itu menunjukkan bahwa saya sudah menceritakan kasih Tuhan melalui hidup saya. Sehingga hidup saya dapat memuliakan Tuhan, hidup saya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang besar, Engkau rela berkorban bagi saya untuk menyelamatkan saya. Oleh karena itu saya tidak ingin menyia-nyiakan kasih-Mu. Saya ingin memberi respon yang tepat kepada kasih Tuhan. Saya ingin menceritakan kasih Tuhan, baik secara langsung maupun melalui kehidupan saya. Oleh karena itu, mari Tuhan, bimbinglah saya melalui Allah Roh Kudus, supaya saya dapat mengubah kebiasaan saya yang buruk dan menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, hidup saya memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Sampai ketemu tahun depan.